Hai hai hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 187. Malam mendekati larut saat Alpian belum juga dapat terpejam. Sejak hadirnya masalah ini, ia seperti berada di dunia yang berbeda. Ingin rasanya pergi dan kembali ke dunia yang sebenarnya, dunia penuh bahagia bersama Aileen dan anak-anaknya. Menghembuskan napas panjang, Alpian menarik selimut, menatap wajah yang sedang lelap di sisinya. Bagaimana otak minimalisme ini bisa memikirkan ide sekonyol itu, bisiknya sambil membelai rambut sang istri. Dia tahu Aileen sangat takut kehilangan dirinya sampai meminta hal gila seperti ini. Namun menikah lagi adalah hal yang tidak pernah ada dalam daftar rencana hidup Alpian. Satu-satunya yang ia inginkan hanya menghabiskan seluruh sisa hidupnya dengan ibu dari ketiga anaknya itu. Ia memandangi sang pemilik tubuh mungil yang selalu tidur dengan menjadikan lengannya sebagai bantal. Aileen adalah sosok wanita kuat jika berhadapan dengan banyak orang. Namun jika sudah dengannya, maka ia lebih mirip seekor anak kucing. Sangat manja, dan si manjanya itu hanya diperlihatkan kepada suaminya. Lihatlah, sekarang ia sedang membenamkan wajahnya di dada bintang Alpian. Kebiasaan ini tidak pernah berubah sejak awal menikah. Ia sangat menyukai aroma parfum yang digunakan Alpian sejak pertama kali. Karena itulah Alpian tidak pernah menggantinya selama 10 tahun ini. Satu tangan Alpian membelai puncak kepala, lalu menamkan ciuman di kening. Lagi-lagi hingga rasanya tidak pernah cukup, hingga akhirnya kelopak mata wanita itu berkerut dan mengerjap dengan lucu. Sangat menggemaskan bagi Alpian. Kenapa belum tidur sih? Suara serak nan manja Aileen membuat Alpian semakin gemas. Tak tahan rasanya, ia mendekap wanita itu sangat erat, membuat Aileen kesulitan meraup udara. Lagi mau liatin kamu tidur, ia berbisik mesra. Enggak dipotokan? Alpian tertawa kecil. Aileen tahu betul salah satu kebiasaan aneh Alpian. Saat istrinya tidur, ia kerap diam-diam mengambil gambarnya dengan kamera ponsel, hingga potret Aileen yang sedang tertidur memenuhi galeri ponselnya. Memang kenapa? Takut kesebar di sosmed. Inilah wajah versi alien istri Alpian Setio Darmawan. Aileen tertawa sambil memukul dada suaminya. Lagi Alpian menghujani ciuman pada wajah wanita itu dengan penuh cinta. Kening, pipi, kelopak mata, dan berakhir di bibir. Hingga akhirnya Aileen membuka mata secara perlahan. Tujuan akhirnya sudah tertulis di dahi Pak. Kelakar Aileen. Kok tahu sih? Lagi-lagi keduanya tertawa, saling memeluk satu sama lain. Kangen sama kamu, bisik Alpian. Aku tahu. Aileen membelai wajah suaminya dan membenamkan ciuman di kening. Jemarinya menyelinap melalui celah antara kancing kemeja. Tatapan Alpian yang penuh hasrat sudah terbaca oleh wanita itu. Dan sudah tugasnya untuk melayani sang suami dengan sebaik-baiknya. Pintunya sudah dikuncikan, tanya Aileen. Mengingat kebiasaan putri kecilnya, Bian kadang ia bermimpi membeli tas keluaran terbaru dan langsung menuju kamar orang tuanya. Alpian dan Aileen bahkan pernah gagal bercinta karena kehadiran Bian secara tiba-tiba di kamar. Sudah dari tadi aman dari jangkauan anak-anak. Jemari Alpian mulai menjelajah, beberapa kancing piyama mulai terbuka. Seperti biasa, Aileen akan menjelma menjadi wanita paling seksi di dunia jika hanya berdua dengan suaminya. Mungkin inilah yang membuat Alpian tak dapat berpaling darinya. Jauh dari Aileen untuk beberapa hari saja, ia sudah menjadi gudang rindu. Dan Aileen adalah satu-satunya wanita yang mampu membangkitkan naluri lelakinya. 1 menit, 5 menit, 10 menit, 30 menit. Aileen sudah terbaring dalam pelukan Alpian dengan napas berat. Butuh beberapa menit baginya untuk menormalkan napas yang memburu.
Aileen duduk bersandar di tempat tidur dengan memainkan ponsel milik Alpian. Memeriksa setiap pesan yang masuk, ia juga memiliki rekaman CCTV kantor. Di hari terakhir, Alpian bekerja hingga akhirnya mengantar Melati pulang. Sepintas tidak ada hal yang mencurigakan. Semua berjalan normal, bahkan saat Melati memasuki gedung kantor, bertemu Gali dan Riana di lobi. Hingga berbincang dengan Budila, semuanya terekam dengan baik. Konsentrasi Aileen akhirnya membuyar saat pintu kamar mandi terbuka. Alpian keluar dari sana dengan pinggang terlilit handuk putih. Aileen terdiam sejenak, pandangannya mengikuti kemana Alpian melangkah. Pemilik punggung tegap berbalut kulit putih bersih itu selalu berhasil membuatnya terpesona. "Kenapa belum tidur, Alpian? Lagi razia HP kamu." Alpian tertawa kecil, kebiasaan istrinya itu tidak pernah berubah. Setiap Alpian keluar kota, ia akan memeriksa ponsel dan menanyakan apa saja yang ia temukan di sana. Dan bukannya terganggu, sikap posesif Aileen ini malah membuat Alpian senang. Gak heran kalau Brian suka menjelajah, ikut mamanya berarti. Aileen terkekeh, fokusnya masih pada beberapa laporan dan juga pesan yang masuk ke ponsel suaminya. "Mas, kenapa ada laporan dari kepolisian atas nama Bayu? Apa Bayu yang dimaksud itu adalah anak pemilik kontrakan yang dulu itu?" tanya Aileen menatap Alpian yang sedang mengenakan pakaian. "Ya sayang, kamu habis ketemu sama dia. Beberapa waktu lalu dia membuat masalah. Apa kamu tahu Iren adalah istrinya Bayu dan sekarang dia sedang melayangkan gugatan cerai karena Bayu memukuli dan pernah menculik anaknya." Astagfirullah, ternyata dia tidak berubah sama sekali. Sekarang dia harus menghadapi Joe. Bagaimana dia tertangkap? Alpian duduk di sebelah istrinya. "Aku tidak begitu ingat. Aku sedang linglung saat dia tertangkap. Tapi Gali bilang dia tertangkap di rumah Umi setelah aku kepergok sama Melati di mobil. Dia juga yang membongkar masa lalu kita sampai Boy salah paham dan marah." Penjelasan panjang lebar Alpian membuat Aileen semakin dipenuhi tanda tanya. Sedang apa dia di rumah Abah malam-malam dan kenapa dia muncul secara tiba-tiba? "Dia kan memang sering muncul secara tiba-tiba," jawab Alpian asal. "Mungkin dia datang ke komplek itu untuk mencari Iren tapi tidak ketemu. Karena Iren dan Ratih sudah dipindahkan ke apartemen ini." Dahi Aileen berkerut memikirkan segala kejadian aneh yang menimpa suaminya. "Kamu linglungnya gimana sih, Mas? Cuma merasa melihat kamu di mana-mana. Mungkin aku lagi capek. Beberapa hari ini aku memang mikirin kamu terus. Bahkan malam itu aku sempat melihat wajah Bara seperti kamu. Hampir kucium, untung Bara menjerit dan memaki." Kalimat santai penuh canda yang terlontar dari mulut Alpian membuat kerutan di antara kedua alis Aileen semakin dalam. Apa jangan-jangan ucapan Aileen terpotong oleh suara bel yang berbunyi beberapa kali. Keduanya saling menatap satu sama lain. "Ini jam berapa?" Aileen melirik ke arah jam dinding. Waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. "Siapa yang datang malam-malam begini?" "Tidak tahu, sebentar aku lihat dulu." Alpian membenarkan pakaiannya lalu hendak bangkit. "Tunggu Mas, aku ikut." Menyebak selimut, Aileen segera menyusul langkah suaminya. Alpian seketika berbalik dan menahannya. "Pakai hijabnya, siapa tahu yang datang laki-laki," ucapnya membuat Aileen meraba rambut. "Oh iya, hampir lupa, sebentar." Wanita itu segera beranjak menuju koper kecil yang diletakkan di lantai. Lantas memilih hijab instan dan memasang pada kepala. Sejenak ia berdiri menghadap cermin demi memastikan pakaiannya dalam keadaan rapi. Sementara Alpian sudah melangkah lebih dulu menuju pintu. Sebelum membuka, Alpian sempat memeriksa pada layar monitor. Kedua alisnya saling bertaut saat melihat siapa yang sedang berdiri di ambang pintu. Nah, segitu bab 187-nya. Mari kita lanjut lagi bab 188-nya. Itu kan Umi dan Rehan. Mau apa malam-malam kemari? Apa? Umi dan Rehan? Aileen menggeser posisi suaminya dan ikut melihat pada layar monitor. Di sana terlihat Umi dan Rehan berdiri di depan pintu. "Buka atau tidak?" tanya Alpian. Bermaksud meminta izin istrinya. "Bukalah Mas, kasihan. Mungkin ada sesuatu yang penting sampai mereka kemari malam-malam." "Ya sudah, aku buka ya."
Alpian segera membuka pintu. "Assalamualaikum nak Alpian, nak Ailin." "Waalaikumsalam Umi," balas Ailin. "Maafkan Umi datang di larut malam seperti ini." Wanita parubaya itu terlihat ragu. Rehan merangkul bahunya seolah sedang menguatkan. "Kedatangan kami pasti sangat mengganggu, tapi ada hal penting yang ingin Umi bicarakan dengan kalian." Alpian mendesah panjang. Sudah tertebak dalam pikirannya maksud kedatangan Umi dan Rehan ke apartemen. "Mari masuk dulu Umi, kita bicara di dalam saja." Ailin melirik Alpian sekilas. Ia lantas merangkul Umi untuk masuk dan duduk di ruangan tamu. Melihat Umi yang tampak sedikit gelisah, Ailin pun dapat menebak bahwa sedang terjadi sesuatu yang tidak beres dengan Melati. "Ada apa Umi?" tanya Ailin. Melati nak Ailin, wanita parubaya itu tampak berkaca-kaca. Melati putus asa dan mencoba mengakhiri hidupnya malam ini. Umi, Abah dan Rehan beruntung karena menemukannya mencoba gantung diri di kamar. Tapi hari-hari berikutnya Umi tidak tahu masih bisa menjaga atau tidak. Umi takut Melati akan mengulang hal yang sama. Astagfirullah, Ailin ikut gelisah. Berbeda dengan Alpian yang sedikit lebih tenang. Lalu bagaimana keadaan Melati sekarang? Dia masih terus menangis. Umi tidak tahu harus bagaimana lagi menghadapi dia. Wanita itu menggenggam tangan Alpian. "Apa boleh Umi bicara berdua dengan kamu nak?" Sejak Ailin melirik Alpian demi meminta izin, ia baru memenuhi permintaan Umi untuk berbicara berdua setelah Alpian memberi anggukan kepala. "Kita bicara di dalam saja Umi." Dua wanita itu segera beranjak meninggalkan Alpian dan Rehan di ruang tamu. Sepanjang duduk di sana, Rehan memilih diam dengan kepala menunduk. Tatapannya kosong, ia terkesan lebih tenang dan tidak gegabah. Sementara itu di sudut ruangan lain, Ailin menyeka air mata setelah mendengar cerita Umi tentang kondisi Melati. Ia paham betapa beratnya berada di posisi Umi dan seorang ibu akan selalu mampu melakukan apapun untuk melindungi putrinya. "Atas nama Mas Alpian saya benar-benar minta maaf Umi. Saya yakin suami saya tidak ada niat untuk melecehkan Melati. Tapi saya akan bicara lagi dengan Mas Alpian setelah ini. Maafkan Umi sudah membuat kalian repot dan meminta hal mustahil seperti ini." Umi menyeka air mata dengan sehelai tisu. "Saya mengerti Umi. Kalau saya ada di posisi Umi, saya pun akan melakukan hal yang sama." Umi membelai puncak kepala Ailin. "Terima kasih atas kemurahan hati kamu nak. Sekarang Umi mengerti kenapa nak Alpian begitu mencintai kamu dan menolak untuk menikah lagi dengan wanita lain." "Tidak, sejak awal aku sudah bilang aku lebih baik dilaporkan dan mendekam di penjara daripada harus melakukan ini." Suara tegas Alpian memenuhi seisi kamar. Sebuah penolakan baru saja terlontar dari mulutnya. Permintaan Ailin benar-benar tidak masuk akal dan gila baginya. Ailin mendekat dan memeluk sang suami yang berdiri membelakangi dirinya. Sejenak ia menyandarkan kepala di punggung tegap itu. "Mas, aku tahu kamu merasa berat. Aku juga merasakannya. Memang sakit, tapi ini demi kebaikan semua orang. Untuk aku, kamu, anak-anak, dan keluarga kita yang lain. Apa sudah tidak ada cara lain lagi, Ailin? Hidup itu penuh dengan pilihan. Jangan sampai kamu memilih jalan yang salah." Sekali lagi Alpian menekan suara. Tanpa disadari Ailin dan Alpian, boy sejak tadi berada di depan kamar. Pintu yang menyisakan sedikit celah membuatnya dapat mendengar perdebatan antara kedua orang tuanya. Riana sedang mengoles selai coklat ke permukaan roti tawar saat Gali datang dan memeluknya dari belakang. Ekspresi terkejut Riana yang sangat menggemaskan membuat Gali tidak tahan untuk membenamkan ciuman di pipi. "Mas, jangan begini, kalau dilihat Pio gimana?" ucap Riana, berusaha melepas tangan sang suami yang melingkar di perut. "Tidak apa-apa, Pio lagi di sebelah sama si seniorita." Riana tertawa kecil. Setiap teringat keponakan kecilnya itu ia akan merasa gemas. Bian sangat mirip dengan dirinya di masa lalu, apalagi jika mendengar Alpian atau Galih memanggilnya dengan nama Senorita. Main apa? Apalagi kalau bukan
akan pura-pura jadi ibu-ibu arisan. Riana tersenyum. Namun sedetik kemudian senyumnya tiba-tiba redup. Aku habis bicara dengan Aileen. Aku juga habis bicara dengan Alpian. Gali membuang napas panjang dan meraih segelas air putih. Ini keputusan yang gila. Kalau aku jadi Aileen mungkin aku juga akan melakukan hal yang sama, Mas. Kamu mendukung semua ini. Gali menatap dengan kerutan dalam di antara kedua alis tebalnya. Sebagai seorang istri, aku pun akan melakukan apa saja untuk menjaga rumah tanggaku, anak-anakku, keluargaku yang lain. Berada di posisi Aileen memang sangat sulit. Dia dipaksa memilih kehilangan suami atau tetap bersama suami dengan mendam rasa sakit. Tapi Alpian sudah memilih penjara kan? Aku rasa itu lebih baik. Di mata Alpian mungkin penjara lebih baik, tapi bagaimana dengan Aileen? Kamu tahu sendiri kondisi kesehatan Alpian seperti apa. Aileen benar, suaminya dipenjara sama saja dengan membunuhnya secara perlahan. Pengobatan Alpian akan terhambat, dia akan tertekan dan mungkin kondisi fisiknya akan drop lagi. Kamu masih ingat 6 tahun lalu saat Alpian koma? Aileen tidak akan mau itu terulang kembali. Kalian para wanita memang punya pemikiran aneh. Aku tidak tahu hati kalian itu terbuat dari apa. Riana tersenyum. Aku percaya adikku adalah wanita yang sangat kuat. Dia sudah menjalani banyak ujian dalam hidupnya. Satu hal yang kupelajari darinya adalah dia tidak pernah membenci orang-orang yang sudah melukainya. Wanita sebaik dia insya Allah akan dihadiahi surga. Gali terdiam seraya memikirkan segala ucapan istrinya. Jadi bagaimana dengan Alpian? Gali kembali menarik napas dalam sebelum berkata. Dia sudah setuju setelah Aileen berhasil meyakinkannya. Siang itu rumah Abah terlihat ramai oleh kehadiran para tetangga. Semua orang baru saja menyambut kedatangan keluarga Darmawan. Suasana terasa hangat oleh pertukaran suara orang-orang. Alpian sudah duduk menatap di depan meja dengan seorang lelaki berjas hitam dengan peci. Ada Gali, Jo dan Bara yang mendampingi. Sementara Aileen duduk di sisi lain bersama Riana dan anak-anak. Sejak memasuki ruangan itu, Riana tidak pernah melepas genggaman tangan adiknya. Kamu baik-baik saja, bisik wanita itu. Aileen mengangguk pelan, sorot matanya tertuju pada sang suami. Sejak duduk di depan penghulu, Alpian tak pernah melepas pandangannya dari sang istri. Mata Aileen yang sembab, namun bibirnya melukis senyum. Terasa sangat menusuk jantung Alpian. Tak lama berselang, Melati keluar dari sebuah kamar dengan dituntun Umi. Dia terlihat cantik dalam balutan kebaya putih sederhana. Umi membawanya untuk duduk di sisi Alpian. Sejenak dia melirik Alpian yang enggan menatapnya. Kemudian melirik Aileen dan juga Riana dengan senyum penuh bahagia. Bisa dimulai? Tanya seorang lelaki yang duduk di depan Alpian. Silahkan, balas Gali. Suasana ruangan seketika hening, tidak ada yang mengeluarkan suara. Bahkan Bian yang duduk di sisi papanya tampak merengut, seakan tak rela jika papanya harus menikah lagi. Saudara Alpian Setio Darmawan, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan saudari Melati Anindi binti Aiman Santoso dengan mas kawin uang tunai sebesar 10.000 rial. Tunai karena Allah. Selama beberapa saat Alpian terdiam, matanya terpejam dengan hela napas berat. Nah, segitu dulu ya bab 188-nya. Makin seru aja ya kakak. Ditunggu lagi bab 189-nya. Pokoknya makasih banyak buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga. Mohon maaf ya update-nya agak malam karena ada kesibukan lainnya. Makasih kakak, bye-bye.